Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anakku sekalian. Bagaimana hari ini? Sehat semua ya. Jangan lupa laksanakan 5M ya. Baik anakku sekalian, tadi pagi kalian sudah belajar olahraga ya, angkat-angkat badan. Itu hati-hati jangan sampai terpleset ya. Tidak perlu kerjasama dengan kakakmu atau dengan ayah dan bundamu. Baiklah, hari ini Pak Guru Walan akan memberikan materi tema 7, tema 1, pembelajaran 4. Mohon disimak ya. Baik, kita mulai saja dengan pembelajaran IPS ya, muatan IPS. Perkembangan pergerakan nasional Indonesia. Kenapa ini terjadi adanya pergerakan? Karena mungkin pada zaman dulu itu ya, pada zaman penjajahan, kita masih bersifat kedaerahan ya, tidak dilaksanakan secara serentak ya. Sudah begitu, kalau pemimpinnya tangkap, kemudian meninggal, berhenti kegiatan perangannya, kegiatan pergerakan berhenti ya. Nah, oleh karena itu para pelajar-pelajar atau mahasiswa Indonesia berkeinginan, wah bagaimana nih kalau kita adakan secara nasional, kita buat secara nasional, karena penjajah sudah lewat batas ya. Nah, secara umum munculnya pergerakan nasional di Indonesia dipengaruhi oleh berfaktor. Yang pertama apa? Faktor internal ya. Penderitaan rakyat akibat penjajah, jelas ya, terlihat di mana-mana saat itu ya, pada saat abad 12 sampai dengan abad 15 ya. Abad ya 16 ya, kita kira abad 16-an. Itu kita masih dalam masa penjajahan ya. Masih dalam masa penjajahan ya. Ya, sekitar abad 17 hingga abad 20 ya. Itu kita masih dalam proses penjajahan ya. Oke. Nah, itu masih benar-benar apa? Masih benar-benar menderita rakyat kita ya. Gitu. Apalagi lahirnya golongan pelajar dari Cindikawan ya, sudah mulai lahir tuh ya, munculnya pergerakan-pergerakan sudah lahir ya. Golongan-golongan yang sifatnya dari pelajar atau ilmuwan atau cendekiawan. Yang berikutnya adalah sejarah kejayaan hidup kerajaan Indonesia di masa lalu. Ya, jelas ya. Itu banyak sejarah-sejarah kejayaan hidup kerajaan-kerajaan zaman dulu. Seperti misalnya Singasari, Sriwijaya, Majapahit ya. Itu suatu kerajaan yang unggul ya. Menunjukkan bahwa kita semangat untuk bergerak, bangkit dari kejayaan itu ya. Faktor eksternal, faktor luar ya. Kemenangan Jepang atas Rusia dalam perang tahun 1905 ini juga membangkitkan pergerakan. Masuknya paham baru seperti nasionalisme dan demokrasi. Nah, dulu masih sifatnya masih tradisional ya. Sekarang sudah bergerak, ada rasa nasionalisme, ada rasa bangga dengan bangsanya sendiri gitu ya. Yang terakhir adalah kebangkitan nasional negara tetangga seperti India dan Filipina. Wah, negaranya sudah mulai bangkit secara nasional gitu, nggak mau lagi dijajah ya, seperti India dan Filipina. Nah, dengan hal-hal seperti ini Indonesia mulai bangkit dan bergerak dari keterpurukan masa-masa penjajah saat itu ya, pada saat di abad 12 hingga abad 20 ya. Ya, tumbuhnya organisasi menjadi awal dimulainya masa pergerakan nasional ya. Akhirnya tumbuhlah bermacam-macam organisasi ya di saat itu ya. Secara umum, masa pergerakan nasional di Indonesia dapat dibedakan menurut sifatnya. Pertama adalah periode
karakteristik organisasi, masa kebangkitan nasional, ada masa radikal, ada masa moderat ya. Yang namanya masa kebangkitan nasional itu dimulai dari tahun berapa? Dari tahun 1900-an ya. Kemudian masa radikal dari tahun 1920 hingga 1927. Sementara masa moderat dari tahun 1930-an ya. Pada saat masa ini ya, babak baru perjuangan Bank Indonesia apa? Organisasi di bidang pendidikan, politik, ekonomi maupun udah mulai nih di sini ya. Contohnya apa? Contohnya Budi Utomo ya, Syarikat Islam, Indisi Party, Muhammadiyah sudah mulai bergerak, sudah mulai merasakan nasionalisme ya. Rasa kebangsaan sudah mulai di sini ya. Nah, pada masa radikal pergerakan politik menggunakan taktik non kooperatif yang keras terhadap penjajah sudah mulai berani nih ya, sudah mulai taktiknya sudah tidak bisa lagi, sudah mulai semangat ya, mendorong semangat kebangsaan dan persatuan melalui rapat-rapat umum, surat kabar dan lembaga pendidikan sudah mulai berani nih ya radikal. Kalau ini masih belum ya. Contohnya apa di sini? Contohnya PI, Pemimpin Indonesia, Partai Komunis Indonesia dan Partai Nasional Indonesia ini contohnya ya. Di tahun 30-an pergerakan politik menggunakan taktik kooperatif yang menjajah. Kalau tadi non kooperatif ya secara benar-benar keras ya radikal, ini secara kooperatif merangkul menjajah, cara bagaimana tetap jalan terus, tetap bisa menguntungkan rakyat kita. Dengan cara apa? Dengan cara mengirimkan wakil-wakil dalam perwakilan rakyat ya, Dewan Perwakilan Rakyat atau Volksrat saat itu ya. Jadi pergerakan di tahun 30-an ini ya menggunakan taktik kooperatif dengan penjajah. Kalau yang 20 tidak, non kooperatif ya, keras. Benar-benar keras gitu ya. Oke, lagi. Itu ya untuk IPS. Jadi ada beberapa konten-konten sejarah yang harus kita pahami ya. Kemudian membuat pertanyaan teks narasi. Kita dapat menggali informasi teks narasi sejarah dengan buat pertanyaan yang berkaitan dengan istilah ya, ini sudah kita pahami betul ya. Pertanyaan teks yang baik dibuat menggunakan kata tanya 5W1H. Masih ingat kan? Apa saja kata tersebut? Nah, kembali. Kata tanya 5W1H tidak apa aja. Dari katanya apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan how, bagaimana. Ya, 5W1H ya. Ini membuat pertanyaan teks narasi ya. Sejarah dengan buat pertanyaan dengan isi tersebut ya dengan menggunakan 5W1H. Yang terakhir adalah PKN, memaknai keberagaman sebagai identitas bangsa Indonesia. Ini contoh anggota PI yang merupakan pemuda. Dulu sudah ada ya, namanya gerakan bela dulu sudah ada ya. Semangat persatuan para pejuang diwujudkan pada Kongres Sumpah Pemuda 2 pada tanggal 27 sampai dengan 28 Oktober. Nah, karena ada merasa nasionalisme, maka semua pemuda mulai melakukan sebuah kongres kedua ya pada 20 Oktober. Nah, Kongres Sumpah Pemuda 2 ini merupakan lanjutan dari Kongres Pemuda 1 ya. Kongres Sumpah Pemuda 2 menghasilkan sebuah sumpah persatuan, yaitu Sumpah Pemuda. Nah, inilah lahir cikal bakalnya munculnya Ikrar Sumpah Pemuda yang sering kita bacakan ya setiap tanggal 20 Oktober ya. Ini. Ikuti ya. Sumpah Pemuda. Pertama, kami putra-putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kedua, kami putra-putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Ketiga, kami putra-putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Nah, inilah yang namanya Sumpah Pemuda ya, yang diikrarkan pada Kongres Pemuda kedua ya, dari tanggal 7 sampai dengan 8 Oktober. Makanya pada tanggal 28 Oktober diperingati sebagai apa? Sebagai Hari Kebangkitan Nasional
yang biasa kita laksanakan di upacara-upacara ya. Inilah yang namanya Sumpah Pemuda ya. Baiklah, itu saja dari Pak Guru Walan untuk materi tema 7, subtema 1, pembelajaran 4 ya. Mudah-mudahan kalian dapat memahami apa yang Pak Guru Walan berikan hari ini. Dari perguruan cukup sekian. Baik, nanti tugasnya ada di buku paket tema 7. Kalian bisa lihat ya, atau nanti kombinasi dengan Pak Guru yang barusan Pak Guru jelaskan. Baik, dari Pak Guruan cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam merdeka belajar.